Di tengah gejolak Timur Tengah yang tak berkesudahan, ada satu negara yang terus menjadi sorotan dan menciptakan ketegangan yang mendalam, Iran. Selama beberapa dekade terakhir, Republik Islam ini seolah tak pernah lepas dari pusat-pusaran konflik, intrik geopolitik, dan sanksi ekonomi. Namun, di balik narasi-narasi besar tentang ambisi nuklir atau intervensi regional, sebenarnya ada sebuah cerita yang lebih rumit, sebuah narasi tentang Iran yang tidak baik-baik saja, dan mengapa negara ini harus ekstra hati-hati terhadap kekuatan Amerika Serikat. Mari kita lihat peta Timur Tengah saat ini. Kawasan ini ibarat panci presto yang terus mendidih. Yaman masih luluh lantak oleh perang saudara yang didukung oleh kekuatan regional. Suriah, meskipun relatif tenang setelah bertahun-tahun konflik brutal, masih terpecah belah dan menjadi medan pengaruh berbagai aktor asing. Lebanon terjerat dalam krisis ekonomi parah dan instabilitas politik yang kronis. Dan tentu saja, konflik Israel-Palestina yang tak pernah usai terus memicu ketegangan di seluruh wilayah. Di tengah semua ini, Iran telah memposisikan dirinya sebagai kekuatan regional yang signifikan, seringkali mendukung kelompok-kelompok non-negara seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan berbagai milisi di Irak dan Suriah. Ini adalah strategi yang sering disebut sebagai poros perlawanan oleh Teheran, sebuah upaya untuk melawan dominasi Barat dan Israel di kawasan. Namun, strategi ini datang dengan harga yang sangat mahal. Iran sendiri menghadapi masalah internal yang sangat serius. Ekonomi negara ini telah dihantam bertubi-tubi oleh sanksi-sanksi Amerika Serikat yang melumpuhkan. Harga minyak, meskipun sempat membaik, masih sangat fluktuatif, dan akses Iran ke pasar global sangat terbatas. Ini berujung pada inflasi yang meroket, pengangguran yang tinggi, dan penurunan drastis daya beli masyarakat. Kita sering melihat berita tentang demonstrasi-demonstrasi besar di Iran, yang awalnya dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, namun dengan cepat berkembang menjadi protes-protes yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah dan bahkan terhadap sistem teokrasi itu sendiri. Pemerintah Iran, yang memang dikenal represif, merespons demonstrasi-demonstrasi ini dengan tangan besi, membatasi akses internet dan menangkap ribuan orang. Kondisi sosial dan politik di dalam negeri jelas tidak stabil, dan ketidakpuasan publik adalah bom waktu yang terus berdetak. Kemudian, ada isu program nuklir Iran. Ini adalah salah satu pemicu utama ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun Iran selalu bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai, kekhawatiran tentang potensi pengembangannya menjadi senjata nuklir terus membayangi. Kesepakatan nuklir JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, yang ditandatangani pada tahun 2015, sempat meredakan ketegangan. Namun, keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump untuk menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi-sanksi yang lebih berat, adalah pukulan telak. Sejak saat itu, Iran telah secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan tersebut, memperkaya uranium hingga tingkat yang mengkhawatirkan dan membatasi inspeksi internasional. Ini menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan. Amerika menuntut Iran kembali patuh, sementara Iran menuntut sanksi-sanksi dicabut terlebih dahulu. Dampak dari semua ini sangat terasa. Secara ekonomi, Iran terisolasi. Perusahaan-perusahaan multinasional enggan berinvestasi di sana karena takut terkena sanksi sekunder dari AS. Ekspor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, sangat terpukul. Hal ini membuat pemerintah Iran kesulitan mendanai program-program sosial, pembangunan infrastruktur, bahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Secara sosial, frustrasi dan kemarahan publik terus menumpuk. Banyak pemuda Iran yang berpendidikan tinggi menghadapi prospek masa depan yang suram, mendorong gelombang migrasi ke luar negeri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin dibatasi, menciptakan iklim ketakutan. Lalu, bagaimana dengan reaksi? Amerika Serikat, di sisi lain, memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang tak tertandingi. Meskipun seringkali berhati-hati untuk tidak memicu konflik langsung, AS memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan maksimum pada Iran melalui berbagai cara. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada Iran. Jika negara itu memiliki akal sehat, Iran dan proksi utamanya kelompok Houthi di Yaman seharusnya gemetar ketakutan. Jika Iran tidak berhati-hati, pengerahan ini bisa berarti kehancuran bagi seluruh negara. Sanksi-sanksi ekonomi yang terus diperbarui adalah senjata utama mereka, dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Iran mendanai ambisi regionalnya.
Selain itu, kehadiran militer AS di Timur Tengah sangat masif, dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk hingga armada kapal perang di perairan internasional. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang jelas, sebuah pesan bahwa AS siap bertindak jika kepentingannya terancam. Amerika juga memiliki kemampuan untuk melakukan operasi siber dan intelijen yang sangat canggih. Kita telah melihat berbagai laporan tentang serangan siber terhadap infrastruktur nuklir Iran, atau operasi intelijen yang menargetkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan Iran. Ini adalah cara-cara non-konvensional yang dapat melumpuhkan atau mengganggu kemampuan Iran tanpa harus melancarkan serangan militer terbuka. Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi salah perhitungan di kedua belah pihak. Insiden-insiden kecil, seperti serangan terhadap kapal tanker di Teluk atau jatuhnya drone, dapat dengan cepat membesar menjadi konflik yang lebih luas. Amerika Serikat, dengan kekuatan superiornya, memiliki opsi militer yang kredibel jika merasa terdesak atau jika Iran melewati garis merah yang telah ditetapkan. Opsi-opsi ini berkisar dari serangan udara presisi terhadap fasilitas nuklir hingga blokade laut. Meskipun tidak ada pihak yang menginginkan perang skala penuh, risiko eskalasi selalu ada. Bagi Iran, pelajaran dari Irak dan Libya sangat jelas, negara yang lemah dan tidak memiliki penangkal yang kredibel rentan terhadap intervensi asing. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Iran begitu gigih dengan program nuklirnya, sebagai bentuk asuransi terhadap ancaman eksternal. Namun, paradoksnya, semakin agresif Iran dalam mengejar program ini dan semakin sering mereka mengganggu stabilitas regional, semakin besar pula risiko konfrontasi dengan Amerika Serikat. Jadi, Iran berada di persimpangan jalan. Mereka harus menyeimbangkan ambisi regional dan kebutuhan keamanan nasional dengan realitas ekonomi yang suram dan tekanan internasional yang tak henti-hentinya. Setiap langkah yang diambil oleh Teheran diawasi dengan cermat oleh Washington, dan setiap salah langkah bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Amerika Serikat, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak akan ragu untuk menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menjaga kepentingannya di Timur Tengah. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Iran menavigasi perairan yang bergejolak ini tanpa menabrak karang? Akankah mereka menemukan cara untuk mengurangi ketegangan dengan Barat? Atau akankah kita melihat eskalasi lebih lanjut di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia? Negara itu kini berada di bawah tekanan luar biasa, baik dari kekuatan militer AS yang mengelilinginya maupun dari kegagalan proksi-proksi regionalnya. Jika Iran mencoba membantu Hamas atau Hizbullah seperti yang mereka lakukan di 2024 melalui serangan rudal terbatas, hal itu hanya akan mempercepat konfrontasi langsung dengan AS. Jadi di mana posisi Iran sekarang praktis dikepung? Serangan udara dan rudal mereka bisa dengan mudah dicegat. Pengaruh regional Iran mulai menghilang dan kemampuan militernya terlalu terbatas untuk menghadapi tekanan yang begitu besar. Melihat situasi saat ini, Iran sedang menghadapi salah satu tantangan geopolitik paling besar sejak Revolusi Islam 1979. Yang lebih buruk, mereka sekarang berada dalam posisi bertahan tanpa kemampuan yang jelas untuk menyerang balik atau mempengaruhi dinamika regional seperti sebelumnya. Masa depan Timur Tengah, dan mungkin juga stabilitas global, sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jika Iran dipaksa mundur dan proksi-proksinya dikalahkan, maka kita mungkin akan melihat pergeseran kekuatan besar-besaran di Timur Tengah. Kondisi ini menciptakan skenario yang sangat rapuh. Satu kesalahan, satu rudal nyasar, satu jet tertembak jatuh bisa memicu konflik skala penuh. Dan itu akan menjadi mimpi buruk bukan hanya bagi Iran, tapi juga bagi seluruh kawasan dan bahkan dunia. Kini Iran hanya memiliki dua pilihan. Menyerah pada tuntutan Trump dan kembali ke meja perundingan, atau mencoba bertahan dan mempertahankan diri dengan militer yang jauh tertinggal dari kekuatan gabungan AS. Tidak peduli pilihan mana yang mereka ambil, beberapa bulan atau bahkan tahun ke depan akan menjadi masa-masa yang sangat sulit bagi Iran. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah Iran masih punya peluang untuk memulihkan pengaruhnya, terutama lewat proksi di Suriah? Akankah Trump benar-benar menindaklanjuti ancamannya untuk membombardir Iran? Atau akankah Iran akhirnya kembali ke meja perundingan untuk menyepakati perjanjian nuklir baru? Dan apakah militer Iran mampu bertahan dari ancaman yang kini mengepungnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika kalian mempunyai ide mengenai topik menarik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Keterlibatan kalian sangat berarti bagi kami sebagai bagian dari komunitas ini.
Setiap komentar akan ditanggapi dengan serius karena kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi dalam video ini. Kami doakan yang terbaik untuk kalian.